Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dan sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan Pancasila dan dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk mahasiswa, selamat bekerja dan membahas mengenai topik yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 5 ingin memaparkan materi yang sudah kami diskusikan tentang Pancasila dan etika politik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nisa Widianti. Saya Chelsea Lutfiadina. Saya Muhammad Fahri. Saya Poppy Chatroptaria. Saya Fioni Ferenski Larencia. Baik, untuk slide-nya bisa dimulai. Oke. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang etika. Mengkaji etika berarti mengkaji baik, buruk, benar, ataupun salah. Etika juga dikaitkan dengan hal yang pantas ataupun yang tidak pantas. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai betul, right, dan salah, wrong, dalam arti susila atau immoral sebagai pokok bahasan yang khusus. Etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang yang dapat disebut susila atau bijak, menurut Catstock pada 2004. Etika adalah, yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, etika politik menurut Franz Margisuseno merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupan lainnya. Dengan kata lain, etika politik berkenan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Poppy. Pancasila merupakan suatu sistem karena Pancasila memenuhi syarat disebut sebagai suatu sistem. Merupakan suatu kesatuan yang ini disebut dengan Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian silanya. Antara satu sila memiliki kaitan dan berhubungan dengan sila lain, sehingga antara sila yang satu dengan sila yang lain tidak bisa dipisahkan dan memiliki satu tujuan yang sama. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanirajah 2012.
etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fioni. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa meliputi etika sebagai berikut. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, peduli, saling memahami, menghargai, mencintai, dan menolong antara sesama manusia. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, serta tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Berikutnya, etika politik dan pemerintahan. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan serta berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi, dan lain-lain. Berikutnya, yang keempat adalah etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, serta menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.
Kemudian yang kelima adalah etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik itu ilmu pengetahuan ataupun teknologi, agar warga negara mampu menjaga harkat martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai agama dan budaya. Dan yang terakhir adalah etika lingkungan. Etika ini menegaskan pentingnya kesadaran menghargai, melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Chelsea. Sumber historis sosiologi. Sumber historis. Pada Orde Lama masih berbentuk filosofike Grundlag atau Westangschau. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Dan saat Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dalam kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Di era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjerumus kepada pelanggaran etika politik. Salah satunya abuse of power baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologi dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia, misalkan orang Minangkabau, dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia. Ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm. Sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunikasi, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. 2. Dimensi sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. 3. Dimensi aksi politik, berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Dua materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fahri. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sistematika. Artinya manusia Indonesia harus dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun dapat dilakukan. Dalam arti kata, manusia Indonesia harus menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bila berhadapan dengan perbuatan baik atau buruk. Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberi pandangan, memberi prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kultur dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern, menghadapi era globalisasi yang dalam dinamika era reformasi saat ini. Pancasila dapat dijadikan tolak ukur suatu perbuatan manusia sebagai manusia yang baik atau buruk dengan pedoman
moral langsung yang bersifat objektif dan subjektif, dan juga pedoman moral tidak langsung yang mendalami dari ilahi. Dinamika dan tantangan. Pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan kejadiannya atau bahkan dihilangkan dalam aspek kehidupan ini. Hal ini merupakan permasalahan yang masih sangat sulit untuk dihilangkan di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, para generasi muda akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda dan mengarah pada hal-hal yang negatif. Misalnya seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini juga merupakan pengaruh dari adanya arus globalisasi yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi kebarat-baratan. Pentingnya Pancasila sebagai etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semua persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Spel Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian tentang Pancasila dan etika politik yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan penulisan, kami mohon maaf. Kami tutup pemaparan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.